Yang sadar itu siapa? Makanya ketika kita membaca Bismillah atas nama Allah, pahami baik-baik ada kita di situ. Ketimbang kita mengartikan dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, kita masih ada di situ. Tapi kalau kita menerjemahkan Bismillah atas nama Allah, artinya kita ini hadir dalam bentuk diri sejati tadi, itu kan atas nama Allah, bukan atas nama kita kan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu kalau hanya sekedar sebuah informasi, ilmu hanya sekedar pemberitahuan, pengetahuan, maka ilmu itu tidak akan jadi apa-apa. Karena dalam konteks hadis Nabi mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon kayu yang tidak berbuah. Bukti orang makan ada kenyang, orang yang nggak makan ya nggak kenyang. Intinya adalah bagaimana kita bisa merasakan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami, sehingga merubah cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara, sehingga kehadiran kita rahmatan lil alamin. Ya, itulah hakikat dari hasil dari sebuah pembelajaran. Jangan kita banyak tahu, tapi ilmu yang kita ajarkan itu tidak tergambar di diri kita. Ini kawan-kawan, saya katakan adalah musibah. Sekali lagi itu musibah. Muliakan ilmu itu, maka sama kemuliaan ilmu itu dengan diri kita. Kalau gitu yuk kita sama-sama berniat mempelajari ini dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pemahamanku, dan aku bisa mengamalkan apa yang aku ketahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita memasuki fatwa dari ketajaman atau rahasia dari surah Al-Fatihah. Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Diawali dengan ba, diakhiri dengan nun. Apa pembahasannya di situ? Pembeda ba dan nun itu hanya posisi titik. Titiknya ba itu di bawah, nun itu titiknya di atas atau di dalam.
Ba itu disebut wadah, tempat. Kemudian atau ba itu wadah, tempat, kalau diri kita itulah disebut dengan diri jasad. Ya, itulah disebut dengan diri jasad. Ya, itu bisa dipaham ya. Sedangkan nun itu inilah diri sejati karena dia berada dalam wadah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, dari sisi lain ba itu kita sebut dengan identitas, dan nun itu disebut diri. Nah, apa itu identitas dan apa itu diri? Yang namanya identitas itu sesuatu yang melekat pada diri. Ketika saya katakan diri, kawan-kawan memahami itu adalah ruh yang ditiupkan dalam jasad. Ya, begitu memahaminya. Jadi identitas adalah sesuatu yang bersumber dari luar diri atau dari eksternal. Dan kalau dalam bahasa tauhidnya itulah muhaddas. Muhaddas itu berubah. Nah, coba kita lihat untuk memahami identitas. Ya, untuk sementara ya. Inilah dosa pertama ayah dan ibu kepada anaknya. Ketika bayi lahir, kita pun menyikapi bayi lahir itu yang kita saksikan adalah fisik. Sehingga kita bertanya, bayi lahir itu laki-laki atau perempuan. Dan sejalan dengan waktu, sikap kita kepada bayi yang lahir itu, syariat menyuruh punya rezeki, kemampuan, dilaksanakanlah akekah. Akekah itu motongi kambing, kemudian intisarinya menabalkan nama. Maka diri identitas tadi, fisik tadi, ya, ruh yang ada di dalam dirinya ini sama sekali tidak tersentuh. Ya kan, diberi dia dibedung, mulailah tertutup diri, dikasih dia nama. Ketika anak itu besar, kita tanya, katakan 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia ditanya, "Nak, namamu siapa?" Dia sebut Amir. Nah, kesadaran anak ini kan kesadaran identitas. Paham? Paham? Di mana kau tinggal? Di Marelan. Siapa ayahmu? Sepolan. Kan banyak yang menempel di diri ini. Di diri mana? Di diri sejati tadi kan. Banyak tempelan. Nempel. Masuk sekolah ditanya, "Di mana kau sekolah?" Kan di sekolah ini. Siapa guru kau? Ini. Siapa temanmu? Banyak sekali dunia ini yang menempel.
Yang menempel itulah disebut dengan identitas. Paham ya? Nggak sulit-sulit kali kok kalau sebatas itu. Nah, si anak sudah mulai lupa dia akan diri. Yang dia ingat identitas. Yuk kita masuk definisi diri. Diri itu adalah yang bersumber langsung dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Ya, aku tiupkan ruhku. Allah tidak menggunakan kata aku jadikan ruhku, tapi dia tiupkan. Maka makna tiup dengan makna dijadikan itu sangat jauh berbeda. Kalau itu dijadikan, diciptakan, maka yang diciptakan itu hukumnya adalah makhluk. Tapi aku tiupkan, berarti yang ditiupkan tadi adalah ruh. Inilah huruf nun itu masuk ke dalam. Itu huruf nun itu hanya isyarat saja. Tapi kajiannya adalah aku tiupkan. Maka yang meniup dengan yang ditiupkan, seumpama balon kita tiup balon tadi, identitasnya balon, yang ditiupkan itu kan dari kita. Maka isi yang di balon itu adalah hakikatnya kita. Bisa dipaham? Jadi ketika Allah mau berpindah dari diri gaib kepada diri zahir, dia tiupkan. Dia ingin menampakkan dirinya di luar dirinya. Itu kalau bahasa kajian. Nah, ditiupkan. Tapi karena identitas tadi, kan gitu, kita gelap. Nggak pernah menghiraukan itu, gitu ya. Kalau bahasa kejamnya gini, kita ini lupa diri. Kan lupa diri itu kan. Kalau dinaikkan lagi kalimatnya, nggak tahu diri. Nah, hilangnya jati diri atau diri, ya, itu akibat banyak yang apa tadi? Nempel kan? Kan banyak yang nempel tadi kan? Di luar diri itu semua disebut dengan identitas. Banyak sekali yang menempel. Dan sumbernya tadi dari eksternal. Nah, jadi semakin banyak menempel, maka semakin mengecil volume diri. Yuk kita bawa dalam bicara tentang sholat. Aqimus sholata li zikri. Ya, atau kita ambil dari awal ayat. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Innani, sesungguhnya aku. Coba pegang kalimat aku. Ya, Allah tidak bilang innani. Ya, maksud saya yang mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah adalah
Nah ini ini serius ini. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Yuk kita balik dulu sebentar untuk mendapat paham. Sesungguhnya aku adalah Allah, Allah adalah aku. Aku itu sekarang udah ada di diri kita belum? Masih perlu dicari? Yuk kita harus sama paham, Wak No. Jangan aku aja yang paham gitu. Aku yang tadi innani anallah itu perlu dicari lagi. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sudah ada di diri? Yaitu diri tadi. Kan sudah bersumber pada diri itu kan bersumber langsung dari tidak ada Tuhan selain, tidak ada ilah terkecuali Allah. Ilah itu siapa? Identitas tadi. Identitas tadilah ilah itu. Terkecuali aku. Pak Burdeni, sembah kamulah aku. Dengan cara apa? Wa aqimus sholata, dirikan kamu sholat untuk kembali mengingat aku. Ada berapa kata akunya coba? Ini enak ini kalau bisa dipaham. Innani, sesungguhnya aku satu. Tidak ada Tuhan selain aku. Iya kan? Sembah kamulah aku. 4 ya. Kemudian dirikan kamulah sholat untuk mengingat aku. 5 kali akunya. Ya, di ayat itu. Ada pertanyaannya begini. Ya kita biar aktif lah sedikit ya. Allah itu memerlukan sholat kita. Ini serius loh, ini penting ini. Allah wajib sholat. Allah itu punya agama. Allah kan nggak membutuhkan sholat kita. Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Yang mana dia? Yang mana dia? Kita buka-bukaan saja. Kan ini ditiupkannya tadi kan? Jangan lambat-lambat lah. Kalau lambat-lambat berpikir begitu, itu ragu namanya. Iya kan? Gitu juga. Allah itu dekat, dekat. Udah tahu barangnya kan? Pak Budini, sembah kamu aku. Menyembah yang jauh atau yang dekat? Ini langsung kita evaluasi loh salat kita. Jangan-jangan salat kita selama ini menyembah identitas. Ya, dia merasa dirinya begitu. Ini yang dianggapnya dirinya. Ini kan fikih ini kan. Orang fikih kan sholat menganggap dia yang sholat. Itu artinya apa? Yang mendominasi di diri dalam sholat, ya, itulah Tuhan. Jadi mohon maaf lah orang-orang syariat, bukan maksud kita membenturkan, tapi kita mencari kebenaran. Kalau begitu ketika kita sholat, sadar keakuan aku yang syariat atau kesadaran aku Allah. Bukan aku Allah itu yang ini. Ini tadi identitas surga aku.
Tapi aku diri sejati. Nah, itu yang kesadaran itu. Yang sadar itu siapa? Makanya ketika kita membaca bismillah atas nama Allah, pahami baik-baik ada kita di situ. Ketimbang kita mengartikan dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, kita masih ada di situ. Tapi kalau kita menerjemahkan bismillah atas nama Allah, artinya kita ini hadir dalam bentuk diri sejati tadi, itu kan atas nama Allah, bukan atas nama kita kan. Itu maka kata Nabi, kullu amrin jibalin yubda'u bismillah. Hendaklah kamu tiap-tiap pekerjaan itu dimulai dengan kalau tidak bahwa akta, terputus. Terputusnya apa? Kau tidak berhakikat tapi kau bersyariat kan? Coba pahami makna bismillah atas namamu ya Allah. Kalau begitu mohon maaf. Yang didatangkan diri sejati tadi itu utusan enggak? Utusan. Ini kalau nggak jelas juga, tak tahu lagi aku gunakan rumus apa. Kalau begitu, masuk kita ke poinnya. Yang sholat itu kita menghadap, mengingat yang mana kita saksikan. Ternyata yang sholat itu adalah diri sejati itu siapa? Nah gitu dong nembaknya. Paham? Ini ngangguknya paham atau bingung? Masih ada rasa sama-sama. Nah bukan gitu Pak Akhyar, karena dia tadi beberapa waktu terlambat. Jadi tidak terikuti dari ada kata yang hilang. Itu pasti. Tapi nanti kita diskusi usai ini. Ya, karena semua kita pulang dari sini, ya usai kita ngaji malam ini, versi hidup kita berbeda, bukan mengurusi identitas lagi. Ternyata identitas hanya mengantarkan kita kepada neraka Allah. Kalau begitu neraka itu nanti atau sekarang? Kita lanjutkan. Kalau begitu surga itu nanti atau sekarang? Mana surga itu? Di diri, bukan identitas. Nah kalau gitu sudah bisa enggak kita menentukan kita masuk apa? Nanyanya gini, selamanya ini yang kita urusi identitas atau diri? Iya kan, kita jujur-jujur aja. Memangnya pertimbangan Allah nanti timbangannya beda? Timbangannya sama. Surga itu sekarang. Maka lihatlah diri kita. Makanya sakitnya mati itu kata Rasulullah bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kenapa? Memisah yang yang melekat di diri ini, ya sulitnya kita nanti untuk fokus melihat diri Allah berupa ruh, berupa napas di diri ini. Itu sulit karena banyaknya tempelan-tempelan.
Iya kan? Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih maka yang tempelan itu Pak kan begitu, udah kasihkan aja lah. Ini belum kita chat, udah kasih aja untuk ngechat. Justru tempelan itu nanti bukan jadi sahabat, jadi apa? Hah? Jadi apa tempelan itu? Ya bahasanya menurut saya hijab lah begitu. Nah ini jujur, mana kita lebih mencintai tempelan itu identitas atau mencintai diri? Coba pernah nggak kita bangun yang kita urusi bangun tidur nih, yang kita urusi diri atau identitas? Banyak identitas. Satu harian lah. Makanya start kita yang mengaji malam ini bangun wajib membaca Bismillah. Kita bangun itu beraktivitas itu adalah atas nama Allah. Kita pergi kerja itu diutus Allah kita untuk pergi kerja itu. Sesuai dengan misi kita masing-masing. Saya pergi ke sekolah, ya, Pak Akhir pergi ke toko dia, ya kan? Ustaz kalau yang di rumah, dia tetap di rumah. Itu misi juga. Ya, sentuhlah, ya, sapalah diri sejati itu. Urusinlah itu. In tansurullah wa yansurkum. Wasadda damakum. Kau uruslah aku di diri kau itu, maka kau pasti kuurus. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah. Maka kelahiran bukan hanya fisik, bukan hanya biologis, tapi mari kita melahirkan spiritual. Kalau anak bayi lahir nggak punya napas, mati. Apanya yang mati? Fisik. Apa itu saja definisi mati? Kalau kita tidak melewati hidup ini dengan kesadaran spiritual, maka itu juga disebut mati. Tapi mati spiritual. Maka diutus Allah Nabi Isa, mukjizat terbesarnya bisa menghidupkan orang mati. Cuma dasar otak kita ini berpikir ada orang mati di kuburan makam pahlawan, datang Nabi Isa, hidup gitu. Bukan. Saya bukan mengatakan saya Nabi Isa, ya, bukan. Esensinya apa? Ketika saya menghidupkan kesadaran kawan-kawan tentang spiritual, demikianlah keberadaan Nabi Isa. Oke, kita lihat. Dulu kita waktu sekolah diajarkan kita tentang wajib iman kepada Nabi. Oh, kita pun ngapal. Buktinya sampai sekarang nggak hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Itu saja dulu 5. Apa yang kita tangkap dari situ? Kita hanya tahu nama. Padahal nama Nabi 25 sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung pembelajaran. Yuk kita lihat, ya, biar termasuk situ. Ini 1, Adam. 2, Idris. 3 apa? Nuh. 4, Hud. 5 saja dulu. Yang 20 lagi utang. Iya kan?
Selamanya ini kan kita tahu hanya nama itu saja. Tidak ada pembelajaran. Hanya kita iman bukti iman kepada Nabi, tahu 25 wajib. Namanya kan itu. Ternyata kawan-kawan bukan sebatas itu. Yuk kita lihat. Kita bicara tentang Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surga, ya, kebangkitan spiritual dia tinggi. Ya. Begitu dia digoda Adam makan kuldi. Maka turunlah, apanya yang turun? Nilai spiritualnya. Sehingga dia diusir ke dunia. Kan begitu cerita yang kita tahu. Masalah enggak yang dihadapi Adam itu? Contoh enggak buat kita? Contoh enggak? Contoh kan? Kalau iya ngangguk kenapa sih? Kalau iya enggak biar semangat sedikit. Iya kan? Masalah kan Adam itu dari ketinggian rendah jatuh. Itu Adam. Masuk kita ke Idris. Apa arti Idris? Bahasa Arab Idris itu dari kata darosa. Maka ada di Ramadan kata tadarus. Tadarus itu apa? Belajar. Maksudnya jadikanlah peristiwa Adam itu sebuah pelajaran. Dipelajari. Sudah kita pelajari, masuk kita ke Nabi Nuh. Nuh apa maknanya? Nahwun. Ya, artinya Nabi Nuh dia punya kemampuan menemukan kebenaran dengan analisis. Paham? Itulah arti Nuh, kemampuan. Kemampuan apa namanya itu? Katakanlah kemampuan intelektual. Itu dia. Sudah? Kalau dia sudah mampu menemukan itu tadi secara keilmuan, masuk Nabi Hud. Hud itu dari kata hudan, petunjuk. Maka apa yang sudah dipahami Nabi Musa itu, Nabi Nuh menjadi petunjuk. Maka kalau sudah dia mendapat petunjuk pasti menjadi soleh. Soleh itu apa? Bukan bersedekah, beri ini, bukan gitu terjemahnya. Rajin sholat, bukan. Soleh itu tepat guna. Ya, contoh gini. Kalau ada orang masuk sumur, ya kan, kita mau beramal soleh. Soleh tadi apa? Tepat. Kira-kira kenapa ada dalam sumur ini udah mau cengap-cengap situ? Bentar, ambil uang 500.000 kasih dia. Saya kasih, assalamualaikum, pergi kita. Amal soleh itu. Nggak tepat guna kan? Yang dibutuhkannya apa? Tali dibutuhkan dia. Nah, dan beginilah ternyata kaitan nama-nama para nabi dan rasul itu. Sehingga 25 nabi, 24 nabi, Nabi Muhammad nabi yang terakhir, semua sifat-sifat nabi itu ada di dirinya. Dan dirinya ada di 24 nabi itu. Gitu dia. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya yakin simpulnya begini. Jangan jadikan Allah sebagai pembantu di rumah sendiri. Jangan jadikan Allah sebagai tamu di rumah sendiri. Ya, tapi jadikanlah Allah pemilik rumah itu. Qalbul mu'minina baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Nah, disebutkannya Ka'bah di Mekah itu adalah rumah Allah. Maknanya secara hakiki rumah Allah pun bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Ya,
Sholatlah sekarang ini Pak dengan melihat diri. Itulah aku. Paham itu? Karena itu prakteknya. Jadi jauh sholat itu dari mana sembah? Sholat itu artinya silah. Maka ada kata silaturahim, hubungan. Jadi hakikat sholat itu hubungan. Sadar kita di dalam mangkok ini ada isinya. Isinya itu ruh. Bisa dikata itu jati diri. Itulah kesadaran. Jadi sholat bukan fokus pada bacaan. Gimana orang bisu? Gimana dia mau membaca? Bagaimana orang cadel, lidahnya pendek? Nah, fokus melihat. Caranya seperti apa? Untuk fokus melihat diri sejati, tutup sensornya. Maksudnya apa? Pejamkan mata untuk masuk ke dalam. Inilah diri. Kalau kita buka mata, maka tempelan-tempelan tadi akan masuk. Kapan kita bisa buka mata tidak menjadikan tempelan itu masuk ke diri? Nah, itu kajian berikutnya. Ya, mulai sekarang kita amalinlah di situ. Oh, ini ya diri. Tapi kadang-kadang cerita dengan cewek, dengan orang, kita rajin berjam-jam, tapi berbicara dengan diri tak pernah. Padahal Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah dirimu. Iqra fi nafsik, bacalah di dalam dirimu. Sampai-sampai kata Nabi, istabdi qalbaka, kau bisa berkomunikasi, bertanya dengan hatimu. Itulah sebabnya saya mengatakan, kalau dulu kita mengenal, kalau ada masalah, cari jalan keluar. Sekarang, setelah kita mengenal jati diri, kalimatnya kita ganti. Kalau ada masalah, masuklah ke dalam. Di sana yang bisa menyelesaikan itu. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura hidayah wa barakatuh wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya bataw ya razzaq, ya ghani ya mughni. Akhirna ya Allah, akhirna ya Allah, wa khususan jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma amdun alaina ya Allah bisafa'il ma'kibah wa ablana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basyarina nur wa takallimina nur. Nurun ala nur, nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.